Sebelumnya, seorang mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi korban pemukulan oleh sopir rekan seprofesinya hanya lantaran jadwal kerja akhir tahun. Kalau kita lihat, keluarga korban ini sempat melapor ke polisi mengenai insiden tersebut dan meminta pelaku diproses secara hukum. Aksi pemukulan yang dilakukan pria berbaju merah terhadap salah satu mahasiswa koas atau dokter muda Universitas Sriwijaya Unsri yang terjadi di salah satu kafe di Demang, Kota Palembang, Sumatera Selatan viral. Dalam video terekam pelaku memukuli korban yang bernama Lutfi, seorang dokter muda Unsri. Keributan tersebut sempat dilerai, namun pelaku tetap terus memukuli korban penuh emosi. Akibat kejadian itu, korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena mengalami luka lebam di mukanya. Pencetus keributan itu ternyata jadwal piket akhir tahun. Dokter muda lain yang bernama Lady keberatan dengan jadwal piket yang dibuat oleh seniornya karena bertepatan saat libur Natal dan Tahun Baru. Lady kemudian mengadu kepada ibunya. Ibu dari mahasiswa tersebut mendatangi dokter koas pembuat jadwal bersama dua koas lainnya untuk membicarakan pengaturan jadwal anaknya. Pembicaraan itu berujung keributan. Humas Rumah Sakit Siti Fatimah membenarkan dua koas itu merupakan dokter muda yang tengah magang di rumah sakit tersebut. Namun kejadian itu di luar tanggung jawab Rumah Sakit Siti Fatimah. Pada saat kejadian itu sudah menyelesaikan stasenya, sudah selesai pulang dari jadwal jaganya, dan mereka bertemu keluarga atau pelaku itu di luar Rumah Sakit Siti Fatimah. Jadi memang kita membenarkan bahwa kita menjadi lahan saat ini, menjadi lahan praktek mereka profesi dokter atas kedua mahasiswa tersebut, koas tersebut. Tetapi untuk masalah kejadian tersebut itu di luar tanggung jawab Siti Fatimah. Konfirmasi juga diberikan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya bahwa ada 3 mahasiswanya yang terlibat dalam keributan itu. Pihak kampus pun menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Yang terlihat di kamera itu 2 orang, saudara Lutfi dan temannya yang berada di depannya. Dan 1 orang ada di lokasi tersebut tapi tidak ada di kamera. Artinya berada di situ tapi tidak terlihat oleh kamera. Jadi ada 3 orang mahasiswa kami di situ. Seperti aturan yang berlaku, ya, pelaporan yang telah dilakukan oleh saudara Lutfi itu kita serahkan, ya, ketentuan prosedur yang berlaku di kepolisian. Pihak keluarga korban telah membuat laporan ke polisi mengenai insiden tersebut. Orang tua berharap keadilan bisa ditegakkan dan pelaku diproses secara hukum. Merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa ya, keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk kondisi Mas Lutfi sendiri seperti apa saat ini, Pak? Sekarang dia sudah diperbolehkan pulang, tapi harus masih beristirahat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, pemirsa? Kami ajak Anda berbincang dengan Kombes Pol Sunarto, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Selamat malam, Pak Sunarto. Selamat malam, Pak Sunarto. Selamat malam, ya, Mbak Maria, Pak Mbak Gen. Selamat malam, para pemirsa sekalian. Ya, Pak Sunarto, apa kemudian fakta-fakta yang menjadikan pelaku ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami tegaskan kembali bahwa status terlapor sudah dinaikkan menjadi tersangka ini melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim dari Subdit 3 Krim Polda Sumatera Selatan. Pertama dari keterangan saksi korban, kemudian visum et repertum, kemudian juga hasil pengecekan di TKP yang penyidik berhasil mengamankan rekaman CCTV, kemudian sudah diselidiki, kemudian juga
keterangan dari terlapor yang kemudian dari barang bukti dan kesaksian tersebut kemudian dilakukan gelar oleh tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Kasubdit 3, Pak Triwahyudi. Kemudian setelah hasil dari gelar perkara tersebut kemudian dinaikkan status dan penetapan tersangka terhadap pelaku FD ini. Demikian, Mbak. Ya, Pak Sunarto, ini kan informasi yang beredar selama ini di media sosial terutama, ini kan akar dari permasalahannya adalah soal jadwal praktek, Pak. Ini betul mengenai hal ini atau justru ada pemicu lainnya? Ya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang menjadi pemicu adalah terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh korban, kemudian juga oleh LD yang merupakan teman dari korban sendiri yang sedang melaksanakan koas di salah satu rumah sakit di Siti Fatimah, Palembang. Jadi terkait dengan jadwal penugasan dokter koas ini yang kemudian itu tidak bisa diterima oleh orang tua dari LD yang kemudian mendatangi dan mengajak bertemu dengan korban ini di salah satu kafe di Palembang. Oke, lalu bagaimana dengan status ibu dari teman korban ini, Pak? Dan apa ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku? Ya, jadi karena kita sudah memeriksa terlapor, kemudian sudah bisa kita naikkan statusnya sebagai tersangka, itu tentu melalui satu proses yang kita kebut, karena kita juga melihat ini kasus ini menjadi perhatian publik sehingga kita juga memberikan atensi khusus untuk penanganannya. Kemudian untuk LD sendiri dan ibunya sudah dijadwalkan oleh penyidik untuk dipanggil sebagai saksi, mungkin dalam 2-3 hari ke depan. Ya, untuk tersangka sendiri kan sudah menyerahkan diri ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh tersangka sendiri, Pak? Apakah memang mengakui perbuatannya? Iya, tadi sempat kami sampaikan di depan rekan-rekan media juga, yang bersangkutan tersangka ini menyatakan menyesal gitu telah melakukan kekerasan dan ada penyampaian permintaan maaf gitu. Terkait dengan pasal tadi yang belum saya jawab, jadi dari keterangan saksi, kemudian dari barang bukti, termasuk juga dari rekaman CCTV dan utamanya hasil visum et repertum, penyidik berkeyakinan untuk menetapkan pasal 351 ayat 2 KUHP, di mana di sana ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi kepada tersangka ini kemudian dilakukan penahanan. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda di Apakah Indonesia Malam, Kombes Pol Sunarto, Kapitumas Polda Sumsel. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.